Oke, selamat datang di channel Wawan 5799. Apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja. Oke guys, jadi kali ini gua mau eh ngasih vlog tentang pemasangan visor gua ya. Sebelumnya mau gua jelasin dulu kalau motor gua CBR 150 yang si selamat itu ya. Mau gua pasang visor gitu ya, visor yang ala-ala anak touring gitu ya, yang tinggi itu. Dan tujuan gua buat memasang itu biar kalau misalnya gua touring jauh. Aduh, BTW ini berisik banget ya, sorry soalnya lagi ada pembangunan sebelah gua. Jadi tujuan gua masang visor itu buat kalau misalnya gua mau touring malam atau touring jauh gitu ya, itu biar tujuannya itu kalau misalnya ada angin dari depan itu nggak langsung kena ke badan gua. Jadi anginnya itu udah terbelah dulu sama visor itu. Makanya gua kan sering touring jauh ya, menurut gua perlu masang visor itu. Makanya ya udahlah, pasang aja, kenapa enggak kalau misalnya itu bisa nyaman kalau misalnya buat touring jauh gitu. Dan di sini BTW yang jadi PR gue itu adalah nyari visornya. Jadi sebenarnya itu nggak bakalan ada yang jualan, soalnya kan basic dari motor gue itu CBR 150 ya, yang basicnya itu sport firing. Jadi kalau misalnya pun mau beli itu nggak bakalan ada dan harus custom gitu. Dan kalaupun misalnya custom itu bakalan lama banget, paling sekitar 1 minggu atau setengah bulanan lah. Sedangkan motor gue itu kan udah mau gue pakai touring gitu, touring jauh. Makanya ya udahlah, gue iseng-iseng nyari di OLX. Nah, gue iseng-iseng nyari di OLX, ternyata ada yang jualan. Dia bilangnya sih bisa untuk semua motor, tapi gue kurang yakin ya, karena ya motor gue tahu sendiri sport firing gitu. Makanya ya udahlah, daripada gue ragu, akhirnya gue kesana. Gua COD gitu kan, sorry nggak COD, tapi gua itu kesana ngeliat barangnya. Soalnya kan ya gua ngeliat dulu gitu, kalau misalnya gua mintanya COD terus gak jadi beli, ya gua yang nggak enak gitu. Makanya ya udah, akhirnya gua kesana lihat visornya. Setelah datang, gua lihat-lihat visornya itu cocok apa enggak, gua cocok-cocokin sama motor gua. Ternyata bracketnya udah cocok kan, terus visornya itu tinggal nyesuaiin doang. Ya udah, akhirnya gua bayarin lah visornya. Ternyata visornya itu murah banget, cuma sekitar 100 ribuan lah kalau nggak salah. 100, terlalu gue lupa, 110 ribu, 110 ribu, murah banget. Dan ya udah, akhirnya gua deal, gua bayar, gua bawa pulang. Dan besoknya lagi gua lihat visornya, ya ternyata kurang cocok sama motor gua karena ya gede banget. Akhirnya di situ gua potong visornya. Sebelum gua potong, gua polain dulu ya, cocoknya gimana. Terus di dipola gitu pakai spidol ya. Setelah gua polain, di motor gua juga gua polain yang windshieldnya itu, firingnya juga mau gua potong ya, yang windshieldnya motor gue itu. Soalnya ya biar lebih keren aja gitu, gue potong. Terus akhirnya setelah selesai gue pola semua, akhirnya gue bawa ke bengkel teman gue ya, buat temen bengkel gue potong sendiri, gue pasang sendiri ya, gue kerjain sendiri. Karena menurut gue itu kalau yang ngerjain gue sendiri itu lebih mantep gitu, lebih hasilnya lebih wah gitu. Padahal ya modal nekat doang motong-motong. Akhirnya gue potong pakai gerinda ya, terus gue papasin, gue rapihin gitu. Habis itu yang firingnya juga gue potong ya, windshieldnya motor gue itu gue potong. Dan yang agak ngeri itu sebenarnya di sininya itu. Soalnya firing orinya si CBR gue potong ya. Sebenarnya sih sayang, tapi ya udah, nggak apa-apa lah, orang mau ngerubah genre ya, dari firing ke
touring, makanya harus ekstrim, rada-rada ekstrim modifnya. Akhirnya gue beraniin potong. Setelah gue potong selesai, akhirnya gue bawa pulang ya, dan ternyata setelah nyampe kontrakan gue ini kok btw di kontrakan ya, setelah nyampe di kontrakan ternyata lubangnya harus ngerubah lagi. Ya udah, akhirnya gue bikin lubang lagi di visornya, gue lubangin pakai alat sekadarnya ya. Jadi gue di sini pakai gunting yang gue panasin, habis itu gue bolong ke lubang visornya itu, habis itu guntingnya gue putar ya biar rapi gitu. Memaksimalkan alat seadanya. Setelah itu gue lubangin bawah dulu. Jadi kan visornya itu ada 2 dudukan gitu kan, ada 4 sisi, dan yang gue lubang itu yang bawah dulu gitu. Setelah gue lubangin selesai, terus habis itu gue pasang ke bracketnya itu ya, gue pasang ke bracketnya. Setelah udah yakin udah mantap, akhirnya gue lubangin lagi yang atasnya, dan tentunya ngelubanginnya pakai gunting lagi ya. Gue lubangin lagi, gue putar-putar biar rapih. Setelah itu gue pasang, nah gue pasang lagi, ya udah beres akhirnya. Terus setelah gue coba riding ya, seperti ini videonya, bisa kalian lihat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya hasil akhirnya ya, akhir dari motor gua. Kurang lebihnya seperti itu. Menurut gua ya sedikit rada aneh, tapi ya menurut gua berfungsi banget. Dan ini udah gua coba ya langsung ya, kayak gini bentuk visornya. Harus rada-rada sedikit penyesuaian ya, karena ya pandangan gua sedikit terhalang sama visornya. Tadi niatnya pengen mau gua bikin ini ya, smoke gitu hitam, taunya ternyata pandangan gua setengahnya itu kalang visor gitu. Jadi kalau misalnya gua ganti warna hitam ya otomatis gua nggak bisa lihat jalan gitu. Makanya ya udahlah, buat safety ya, karena kan keutamaan modif itu yang paling utama gitu kan, harus safety-nya ya. Modif itu harus bener-bener ada fungsinya gitu. Makanya nggak gua itemin, ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini btw gua pasang handguard juga, tapi sorry pas pemasangannya nggak bisa gua videoin karena nggak sempet gitu. Dan tadi malam udah gua coba pas pulang kerja ya, ternyata bener-bener ngaruh. Gua pulang kerja jam 11 malam ya, bener-bener ngaruh, bener-bener angin yang dari depan itu terbelah, jadi nggak kena ke badan gua. Ini gua bener-bener nggak kerasa kena angin badan gua, tapi yang kena cuma samping-samping tangan gua ya, karena nggak kena visornya kecil. Gua pasang kecil doang, soalnya kalau gede-gede ya jadi jelek banget gitu. Mudah-mudahan aja berfungsi gitu, berfungsi buat perjalanan jauh ya. Menurut gua sih bener-bener berfungsi kalau menurut gua sih. Oke, jadi segitu dulu videonya. Udah nggak ada lagi yang mau gue bahas ya. Bentuknya sih ya kayak gini ya, kalau kalian lihat. Rada nggak tahu kalau di video sedikit ganggu apa enggak. Mudah-mudahan nggak ngeganggu buat video ya, video vlog ya. Seperti itu ya hasil setelah gua coba ya. Jadi kendalanya di sini itu pemandangan gua itu hampir
45%-nya 45% itu yang pandangan gue ke depan itu kehalang sama visornya. Makanya kenapa visor gue di sini bening ya, soalnya kalau misalnya semuk itu ya PR banget kalau misalnya perjalanan jauh ya, bakalan nggak kelihatan, apalagi kalau perjalanannya malam gitu. Ya udah akhirnya udah bening aja gitulah. Dan bening pun itu sedikit rada kurang enak ya, karena visornya itu udah baret-baret terus udah kusem gitu kan. Akhirnya ya nanti harus diganti juga yang baru aja lah. Kalau soal visornya itu sebenarnya gampang gitu, bisa potong-potong sendiri custom. Yang sebenarnya yang paling penting itu bracketnya, itu bracket buat penyangga visornya itu. Jadi ya itulah harus ganti pokoknya, soalnya biar lebih enak aja ya kalau buat touring jauh. Dan gua takutnya ngeganggu video ya, ternyata setelah gua lihat videonya enggak ngeganggu. Nanti bakalan gua ganti bening ya, biar pandangan kedepannya lebih jelas. Oke, mungkin segitu dulu video gua ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.